Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi guys dengan saya. Session kali ini saya masih akan membagikan tentang masalah kehidupan di alam barzah. Dan kehidupan itu tentu tidak lepas dari kepedihan yang menyayat hati. Nah, pada session kali ini saya coba akan mengangkat tentang orang yang meninggalnya karena bunuh diri. Dan perlu kita ingat saudara-saudara sekalian, bahwa Allah sangat melaknat dan sangat membenci kepada orang-orang yang meninggalnya bunuh diri. Karena apa? Karena Allah mengatakan orang-orang yang meninggal bunuh diri itu orang tidak mau bersyukur dan tidak mau berterima kasih. Karena apa? Dia oleh Allah diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, namun dia sia-siakan. Dan kenyataannya, sesungguhnya orang itu meninggal bunuh diri itu bukan karena apa? Bukan karena kehendak sendiri. Karena dia ada yang mengguna-guna. Nah itu ya. Jadi akhirnya orang itu perasaannya hanya selalu sedih, benci, marah, dan seluruh anggota keluarganya itu dianggap memusuhi dia semuanya. Jadi siapapun yang bicara dengan dia, yang terinteraksi dengan dia tidak pernah merasakan itu ada rasa kasih sayang, tapi justru benci dan membenci. Bahkan kepada suaminya dia merasa juga benci, anak pun dibenci, apalagi lagi kepada kedua orang tua. Inilah akhirnya dia sebetulnya dia udah berulang kali banyak bisian suruh bunuh diri, namun dia mencoba melawan dan menolaknya. Namun pada kali yang naas itu dia tiba-tiba dia itu ada yang bisikan, sudah minum saja minuman ini, nanti kamu hidupmu akan tenang. Semua orang yang benci sama kamu nanti akan menjadi sayang, gitu ya, menjadi penuh kasih sayang. Nah akhirnya entah tiba-tiba dia minum minuman ini sedikit, tidak banyak, namun walhasil dia telah meninggal dunia. Dan kenyataannya sampai sekarang bumi pun tidak mau menerima, saudara-saudara. Naudzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan almarhumah diberikan ampunan oleh Allah SWT, akhirnya diberikan jalan terang untuk kehidupannya di alam sana, karena bumi sudah nggak mau menerima. Jadi dia di alam kubur, dia nggak ada di alam kubur, dia terpelanting atau terlempar entah ke alam apa. Dan sampai sekarang itu dia berjalan gelap, tiada cahaya sedikit pun. Dia pakai kaki dan yang dilewati itu adalah kerikil tajam yang seperti duri itu, ya. Diinjak sakit, berdiri diam sakit, akhirnya kakinya dia melekat, ganti tangan akhirnya untuk berjalan, namun hingga sekarang juga belum mendapatkan petunjuk jalan itu atau jalan terang. Baik saudara, mari kita ikuti video dari Ibu Ningsih Tinanti. Jenengan Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Arwah Allah. Assalamualaikum. Dia kebingungan. Enggak ada tempat. Ini ndak pakaiannya compang-camping. Nggak ada tempat. Terus tangan dan kakinya ini melepuh karena mencari ke sana kemari, nggak punya Berjalan tempat, terus nggak ada berhenti. terus sampai kalau kakinya sudah melepuh, tangannya dipakai untuk merangkak, jadi ini pada melepuh semua. Ini tangannya nggak bisa gini Karena sudah banyak dipakai sering kali merangkak. begini. Karena dia tidak diterima bumi. Jangankan Allah, bumi aja kan terima. Ini seperti pingsan jadi saking capeknya.
Tenggorokannya terasa panas. Karena minum kopi. Iya, kopi. Bunuh diri karena apa? Laki-laki. Kecocokan kali menjawab. Lagi karena laki-laki. Iya. Sudah punya suami. Iya itu kali suami. Niki sing gani niki betul. Walah. Semangat ya. Tetap mendoakan ibunya ya. Assalamualaikum. Siapa namanya? Royen. Ro. Jenenge yo, Cik. Ro. Ini lo kamu dicari mamamu, ibumu. Hah? Dicari ibumu. Aku kesel. Gak apa-apa, iki lo ada ibumu, ngomong ngelapor ibumu. Siapa tahu di keluargamu bisa mendoakan terus kamu ada tempat. Jangankan pas aku mati, pas aku hidup juga nggak ada tempat untuk aku. Oh, jangankan mati, wong aku hidup aja nggak pernah ada tempat untukku. Mereka cuma peduli kalau aku pas senang, kalau aku pas susah nggak ada yang peduli. Pada waktu senang, keluarganya pada peduli. Pas aku susah kan, sing reken. Masalah ini teman penambang pulau dan pulau sih. Jadi dua kabeh Kamu durhaka sama orang tuamu ya? Nek aku dengar tani rak bakal aku wani, ya koreksi diri. Nah, terus? Aku nganti rak kuat urip, saking rak ono sik nulung aku. Aku gak kuat urip, saking gak ada yang nulung aku. Aku putus asa. Aku putus asa. Keluarga pada memusuhinya ya. Kenapa memang? Aku berusaha supaya apapun tetap dinilai salah. Terus? Jangan salahkan aku kalau aku berani. Setelah terus terjadi seperti ini gimana? Biar aku cari jalan sendiri, aku yakin Allah pasti akan mengampuniku suatu saat nanti. Aku tetap akan mencari jalan yang terang. Selelah apapun aku mencari melangkah, aku masih punya tangan sama kaki. Kamu masih bersepupu terus begitu ya? Aku sendiri bisa karena nggak ada yang bisa nolong aku. saya tiap hari saya doakan, nggak nyampe dah. Tiap hari, tiap sholat, tiap malam. Aku berjuang sendiri. Aku berjuang sendiri. Jadi nggak nyampe. Doaku nggak nyampe. Nggak ada yang sampai. Kamu nggak ingin duduk? Itu ngomong sama ibumu sama anakmu ada di sini loh. Ada anakmu loh. Ayo duduk ya. Ayo, duduk. Ayo. Ya duduk nggak apa-apa. Didudukkan ya. Dudukkan ya. Di sanggar. Lah itu anakmu. Nangis Itu anakmu. Ayo. Ibu nangis ya anak ini nangis. Ini lihat nih dok, dekatkan dok, dekatkan dok. Berikan dok. Maaf ya ibu ya. Ibu terlalu putus asa, ra iso mikir dawa. Tapi ibu saya ya, ibu aja dibenci ya. Ibu rak kuat urip soalin dok. Ngapura ibu ya, ibu mati ya rak bukannya ora seneng sama kamu, tapi ibu wis rak kuat rasane. Terlalu akeh teh dipikir, terlalu akeh sik rak seneng ro ibu, wis rak kuat ya.
adikku tuh senang sregep saya sekolah. Kok ibu iso nonton saka ato ya. Wis maaf ke ibu adik. Sayang ibu ya. Aku ibu ya. Ibu ngancani adik terus kok, ora tahu ora. Ibu mau pindah tempat tapi iso nonton adik. Ibu dah di surga ya. Sergap, seratus sergap. Ngajini sergap. Jadi adik aja khawatir. Ibu wis tenang. Wis ora pikiran aku meneh. Kau ketemu ibu kapan-kapan ya. Lagi karo sapa iki? Aku iki karo Mas Rian. Tak jaluk gak oleh ya. Ngomong sudah tegas sudah tak jaluk. Wis mari sekolah. Jadi masih campuran di aku. Ojo dipaksa sak karepe iki wae meh karo sapa. Oh iya, Mas ambil Mas Rian. Ini dulu kerja apa? Pabrik Bu. Masalahnya ini tuh dibuat orang. Dibuat orang anu ditari nggak gini. Ini dibuat orang ya pacarannya berantakan. Jadi dia itu seakan-akan semuanya memungsui. Jadi semuanya ya juga dimungsui sama dia. Soalnya Itu. ditari gak gelem sing anakku ya iki gak seneng. Iki wis duwe pacar dhewe ngono Bu. Dadi kowe niku Mbak aku gak iso ngenekno wong liyane gak iso gak oleh ngenekno. Jadi ini bunuh diri bukan karena bunuh dirinya sendiri. Tapi ini terbawa dari yang niatnya bunuh diri. Karena dimasuki salah satu perempuan yang dulu matinya juga bunuh diri. Jadi aku lihatnya ini dulu sebetulnya sakit. Jadi keluarga tidak ada yang tahu. Ini sebetulnya sakit. Jadi sakit itu macam-macam Bu. Sihir itu macam-macam. Ada sihir yang dibuat seperti ini. Kalau sihir dibuat seperti ini dia nggak sakit, tapi emosi terus. Emosi gak ada berhentinya. Semua orang salah. Iya. Bojo dimungsui, anak dibenci, orang tua tambah utama dimungsui. Iya. Nah, mungsu-mungsu itulah yang membuat dia itu tertekan. Nanti keluarga pada nggak suka. Dengan nggak sukanya, dia merasa dikucilkan semua orang. Jadi dia bekerja apapun sama orang juga dihargai. Punya rezeki opo ya cepet entek. Berbuat baik kayak opo ya nggak ada hasilnya. Ini. Betul. Anjini ini memang matinya mati bunuh diri karena apa ya? Karena sihir ini. Bukan karena dia sendiri. Kalau itu ditari nggak nolak maksudnya. Itulah sihir kalau jangan diremehkan. Nggak dikira sihir diremehno yo menghancurkan sekali. Ini setelah mati dia mati bunuh diri gentayangan terus. Jangankan Allah, bumi aja nggak nerima. Kita doa menendang ya tetap aja karena dia sudah tidak mau menerima takdirnya Allah. Kamu sudah kena siksa kubur, Mbak E? Siksa kubur apa saja? Aku nggak mau cerita di depan anakku. Ya nanti anaknya suruh keluar sebentar. Adik Ejak keluar dulu. Saya Ndok keluar dulu ya sayang. Udah di tempat yang tenang. Ibu ada tempat yang nyaman. Insya Allah ibu bahagia selalu dampingi kamu ya. Kamu mendoakan terus biar Gusti Allah ngampuni dosa-dosa ibumu ya. Dan nanti kamu itu didoakan ibunya. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang solehah. Ya nanti selalu mendoakan ibunya ya. Amin. Ya. Sanduk itu Anaknya satu ini Dok. dua, yang satu tadi anu di masjid. Oh. Jadi aku kesuwen di sini. Sholat ya. Oh sholatnya tak Sholat pinter kok, lek sholat. Ayo keluar dulu. Diluk ya. Dulu ayo mari kan masuk lagi. Kamu disiksa kubur bagaimana?
setelah kamu mati bunuh diri, setelah kamu durhaka sama orang tua, padahal itu bukan kamu loh. Kamu dibudak oleh setan kamu. Tapi setelah kamu itu, walaupun kamu dibudak setan, yang bekerja di badanmu itu setan, kamu nggak bisa mengendalikan. Tapi siksaan itu bagaimana? Awalnya aku nggak ada niatan bunuh diri, itu secara spontan. Tiba-tiba keinginan bunuh diri, ada bisikan itu sering, tapi aku selalu nolak. Terus? Tapi nggak tahu kenapa di waktu itu langsung cepat. Aku langsung mati. Pas mati aku menyesal. Aku tidak diterima di alam kubur, langsung dilemparkan. Tapi aku masuk lagi dan di situ malaikat sangat marah sekali. Katanya, kamu manusia yang tidak tahu diuntung oleh Allah. Kamu tidak tahu diuntung. Allah telah memberimu nyawa, tapi kamu bunuh diri. Aku tidak ditanya apapun, langsung disiksa. Leherku dicekik. Terus? Semua dilepas, semua organku dilepas. Mataku, hidungku, aku jadi polos semua. Katanya, kamu tidak berhak memiliki ini semua. Dan waktu dilepas sangat sakit. Tanganku juga dipotong-potong. Dan setelah mati aku baru tahu bahwa ini semua bukan keinginanku. Aku memang selalu merasa orang-orang tidak ada yang peduli. Bahkan sekuat tenaga aku membahagiakan orang-orang, mereka tetap berpikiran buruk sama aku. Aku juga ingin selalu marah sama orang-orang. Tiap hari hatiku selalu tidak tenang, tidak enak. Betul, memang sepertinya aku dibuat oleh seseorang, karena aku tadinya tidak seperti ini. Semua diambil, katanya aku tidak berhak memiliki. Oh, tidak berhak memiliki karena kamu putus asa ya? Tapi aku ikhlas. Malaikat marah sampai membentak di telingaku. Aku mencoba ikhlas. Setelah siksaan bertubi-tubi, bahkan kulitku sampai dikelupas, kemudian dagingku sampai ke tulangku, semua diambil. Tapi aku masih merasa ada, tapi itu tidak ada. Aku coba ikhlas, aku tetap memohon ampun, tapi mereka tidak peduli. Katanya, Allah benci orang yang tidak tahu diuntung, seperti bunuh diri. Meskipun itu bukan keinginanku, aku dapat bisikan dan tanganku seperti bergerak sendiri, tapi tetap itu dihitung dosaku. Kemudian aku dilemparkan, dikeluarkan dari alam kubur. Katanya, tempat ini terlalu bagus untukmu, kamu makhluk yang hina. Semuanya seperti gelap. Aku mencari-cari jalan terang sampai sakit kaki dan tanganku. Dari dulu sampai sekarang tidak ketemu jalan yang terang. Aku sangat lelah. Apakah cuma keburukanku saja yang dinilai? Aku juga ada baiknya ketika hidup. Manusia yang masih hidup jangan coba bunuh diri, karena Allah benci. Itu termasuk hambanya yang hina. Aku harus bagaimana? Tetap berdoa ya. Aku selalu berdoa. Di sini tetap berdoa. Kedua orang tua harus tetap berdoa.
entah diterima entah tidak, yang penting berdoa. Gak nyampe tanya. Tidak sama, bahkan sama orang yang menyakitiku. Aku tahu orangnya, tapi aku berusaha melupakan. Aku tidak dendam. Aku cuman berharap jika aku tidak dendam, aku bisa dapat lagi ridhonya Allah. Tetap tidak bisa. Ya, aku berjalan dari dulu tidak ada ujung temunya. Sangat lelah, sampai luka semua. Tahu tidak, sudah gelap jalan yang aku lalui itu seperti kerikil yang lancip-lancip, bukan jalan aspal atau tanah, tapi kerikil lancip. Kalian bisa membayangkan luka di badanku seperti apa? Aku menyesal, bunuh diri tidak akan menyelamatkan. Ternyata aku dapat bisikan, jika kamu minum ini kamu bisa tenang. Semua orang yang merendahkan, yang tidak percaya sama kamu nantinya akan menyesal. Kamu minum apa? Minum racun apa? Sepertinya racun tikus atau apa. Racun apa ini minum? Tikus. Oh, racun tikus. Racun Oh. tikus. Terus Aku sampai 3 hari masuk rumah sakit, pindah. Aku padahal tidak minum banyak loh. Sampai ya Allah, sampai gak turut belas. mudah-mudahan nanti di sini kamu ada ketenangan ya. Kalau siksa kubur, siksa itu semuanya aku nggak tempat. Siksa kuburku sudah berlalu. Aku sudah diusir dari kubur. Oh, terus Cuman jalanku seperti kerikil yang lancip. Aku berhenti sakit, aku jalan sakit, aku mencari ujungnya di mana ini. Jalan yang halus dan suasana yang terang, tapi aku tidak pernah menemukan. Tapi aku tetap dalam hatiku minta ampun sama Allah dan mencari ridhonya. Aku tidak dendam sama orang itu. ya sudah, sekarang pamit ya sama ibumu ya. Mana anak emang? Pesen opo. Aku masih sangat benci melihat ini. Aku Sama melihat ibunya masih benci. Kenapa benci? Tidak tahu. Tapi sama anakku aku menyesal. Oh, dia anak. Sama anaknya menyesal. Kini dok. Sama anaknya menyesal, sama ibunya masih benci. Aduh. aku selalu berdoa nggak nyampe ta. Mana anaknya? Ini dok. Sekolah yang pintar, biar ibu bangga ya. Maafin ibu, nggak bisa nyiapin sekolahmu ya. Allah terlalu sayang sama ibu ya. Ibu dapat pekerjaan sama Allah di surga. Ayah jangan nangis, doakan saja ibu ya, suatu saat ketemu. Sudah mati ya si berusaha melindungi anak. Sebagai ibu sudah mati ya masih melindungi anak. Sudah ya dok. Didoakan di Al-Fatihah ya ibunya, bisa enggak? Di Al-Fatihah minta sama Allah, ya Allah ampuni segala dosa-dosa ibuku. Ayo, bisa enggak? Ayo, siapa tahu Gusti Allah nanti mengampuni dari permintaan anaknya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tukang winginan di sini. Wis kelambi aja deh. Masalah mama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Mas. Ya Allah, Bukan canggih. ampuni segala dosa-dosa ibuku ya Allah. Ayo, terimalah amal ibadah ibuku ya Allah. Ya Allah, tempatkan ibuku tempat yang layak untuknya, di tempatmu di surga kelak ya Allah. Ayo, Al-Fatihah yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salim ya. Selalu berdoa begitu ya untuk ibunya ya. Kalau kamu berdoa terus, siapa tahu Gusti Allah nanti mengampuni ya. Ibu pergi ke surga dulu ya. Ini mbaknya, Mbak Ibu. Titip anakku ya. Kau dikandani wae tapi aja diseneni ya. Anak kulit nakal dikandani ae gak usah diseneni. Aku ra iso balas apa-apa. Allah sing balas ya. Titipnya anggap ana anakmu dhewe. Aku di ngapura nek akeh kata-kataku sing kok. Ngapura. Tengoknya siap, saya kata tengoknya, ya. Urip sing bener. Salat ojo lali. Ojo sampai bunuh diri, masalah lo apa, entuk bisikan apa. Angel asape apa ya. Aku yang gelo tenang. Dah ya, ibu ke surga ya. Udah dipanggil Allah lagi. Ibu disuruh makan. Nanti kapan-kapan samban ya. Habis hari raya. Sudah ya. Assalamualaikum. Dadah sama ibu. Assalamualaikum. Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demi yang tadi kita sudah saksikan seksama video yang menyedihkan, video yang memilukan dengan jeritan atau rintian-rintian yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tidak ada putusnya, ya, tidak ada putusnya. Nah, semoga video tadi menjadi hikmah untuk kita bahwa orang meninggal dunia dengan bunuh diri itu sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal yang sifatnya meninggal karena disengaja dengan diri sendiri, bentuk apapun itu betul-betul dibenci oleh Allah. Padahal dia meninggalnya, kalau kita lihat dari orian cerita dari arwah tersebut, dia meninggal karena oleh bisikan lain, dan sudah berulang-ulang kali bisikan itu ditolaknya ya. Namun nyatanya naas pada saat itu dia dikatakan bahwa minumlah minuman ini, nanti kamu akan merasa tenang, ya kan. Keluargamu akan menjadi jadi baik, semuanya penuh kasih sayang. Tapi kenyataannya apa? Itu hanya bisikan yang mencelakakan. Jadi ingat bahwa benar apa di dalam firman Allah dan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya setan itu sampai kapanpun tetap jadi musuhnya manusia, jadi musuh kita. Jangan sampai kita dikelabui. Makanya tetap tanamkan dalam jiwa kita atau dalam kolbu kita ini dikir. Kalau nggak perlu nggak dikir jahat ya dikir siri, diutamakan zikir siri ya. Tanamkan, disebut mengingat, selalu mengingat Allah. Dan mengingat itu jangan dipaksa, karena mengingat dengan tulus, karena kita memang ingin selalu bersamanya, ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pada dasarnya sangat senang kepada hambanya yang selalu merengek, minta pertolongan, selalu komunikasi aktif, selalu menyebut asmanya. Ya, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jikalau kedapatan nanti ada sanak famili saudara rekan sejawat yang ada indikasinya dia mau melakukan bunuh diri, ayo segera kita kasih
wawasan secara lemah lembut, penuh kasih sayang, sehingga dia akan atau mereka akan mengurungkan niatnya itu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.